Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng Prodi, edisi spesial hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Jaki Sultan yang akan menjadi host kalian sepanjang acara ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering luput dari perhatian kita, yaitu satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Waspadai pergaulan bebas. Di era modern yang serba terbuka ini, pergaulan bebas itu bukan lagi isu yang bisa dianggap sepele. Dampaknya bisa sangat-sangat besar, baik dari segi kesehatan, mental, hingga masa depan karir dan kehidupan pribadi kita. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga diri dari lingkungan sekitar. Soalnya dari bahaya pergaulan bebas gitu, teman-teman. Untuk itu, hari ini kita beruntung banget nih kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Apoteker Setiabudi, Magister Farmasi. Halo Bapak. Halo. Beliau akan berbagi perspektif obrolan kita hari ini, karena ini bukan cuma tentang informasi, tapi juga tentang menyelamatkan masa depan. Nah, gimana teman-teman? Tapi udah siap buat ngobrol santai tapi berbobot bareng kita? Cus, langsung aja kita mulai ngopinya. Oh iya, jangan lupa siapin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Nanti kita bakal ada sesi tanya jawab juga loh. Sebelum kita mulai, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan emot tepuk tangan untuk Bapak Apoteker Setiabudi, Magister Farmasi. Nah, halo Bapak. Halo Zak. Selamat pagi Zak. Pagi Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini aman seperti biasa. Bapak berangkat kerja dari Plehari ke Banjarmasin, kemudian sedikit tadi di Prodi ngurus kegiatan di Prodi, terus lanjut ke sini ke ngopi kayak gitu. Sebelum kita masuk nih Pak ke topik utama kita, boleh dong Pak diceritain sedikit apa sih kesibukan Bapak belakangan ini? Kesibukan Bapak yang pertama kalau di kerjaan di kampus ya pasti akreditasi ya. Akreditasi kita kan nanti ini blended gabung sama apoteker. Ini sistem akreditasi yang pertama diterapkan, jadi gabung antara sarjana farmasi dengan apoteker. Nah itu lumayan menyita waktu, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran, pengabdian, penelitian yang biasanya dilakukan dosen, yaitu yang disibukkan Bapak di kerjaan kayak gitu. Kemudian yang di luar kerjaan itu Bapak biasanya latihan karena persiapan buat Porprov. Ya Bapak perwakilan dari Tanah Laut juga untuk panahan dan hunting, hobi supaya nggak stres. Jadi Bapak selalu sisipkan di setiap minggu untuk berburu atau hunting kayak gitu. Itu Jak mungkin Bapak sebelum Bapak di ya berputar setiap minggu seperti itu kayak gitu. Oh wah, ternyata padat juga ya Pak jadwal Bapak. Ya. Tapi kami sangat senang nih Pak, Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara kita hari ini, yaitu ngopi ya Pak. Sebelum kita mulai nih Pak, diskusi seru bareng kita nih Pak, boleh dong Pak disapa dulu teman-teman yang udah hadir di live ini. Oke teman-teman yang nonton streaming ngopi, ini adalah kegiatan pertama mungkin ya, atau mungkin kegiatan program yang bagus buat ditonton buat teman-teman yang nonton, entah itu mahasiswa Universitas Mulia atau mungkin orang umum kayak gitu untuk kegiatan ini, karena memang pasti banyak value-nya, masih banyak nilai-nilai mungkin yang bisa didapatkan, dan juga mudah-mudahan obrolan kita ada dagingnya, ada pesan-kesannya yang bisa diambil ilmunya kayak gitu. Jadi nggak cuma omong-omong di tongkrongan nggak ada bobotnya kayak gitu. Karena biasanya kalau dua cowok ngobrol itu kadang-kadang nggak ada isinya. Kita ngobrolin dunia datar biasanya, itu nggak penting kayak gitu. Gitu Jak mungkin Jak. Ya Pak, bener banget tuh Pak. Kayak gitu. Oke Pak, bisa langsung saja kita Pak? Boleh, silahkan. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan pergaulan bebas di saat di era sekarang ini nih Pak?
Terus kenapa kita harus mewaspadai pergaulan bebas tersebut, Pak? Oke, karena temanya terkait pergaulan bebas kayak teman-teman ya. Sebenarnya bergaul itu masuk definisi dulu deh. Nah, definisi yang Bapak baca, yang Bapak tahu, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak ada batas kayak gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan norma terkait agama, peraturan, dan juga moral yang membatasi pergaulan tersebut. Ya bebas aja, freedom lah kayak gitu, nggak ada batasan. Nah itu yang menjadi bagian yang berbahaya apabila teman-teman mahasiswa yang masih mahasiswa anak muda yang masih menerka-nerka ini bakal outcome-nya bakal gimana, negatif atau positif. Kalau kita nggak ada batasan, kita nggak tahu itu hasilnya jadi seperti apa. Nah itu yang berbahaya ya kayak gitu. Jadi pergaulan bebas itu harusnya bergaul tuh boleh, bergaul ke siapa saja, lintas agama, lintas suku, lintas umur. Kita mau bergaul yang lebih tua dengan yang lebih tua, atau bergaul yang lebih muda, coba dapat nilai-nilainya itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ada batasan-batasan yang terkait peraturan, perundang-undangan, atau mungkin terkait norma dan etika yang nggak boleh dilanggar kayak gitu, Zak. Ini disclaimer kalau kayak Bapak dulu ya, kayak gitu, masih kecil, itu dibatasin pulang sekolah jam 2 ya, SMP jam 2 kayak gitu, atau mungkin SMA jam 2. Setelah itu maghrib harus ada di rumah, harus pakai baju gamis, harus pakai peci kokoh kayak gitu, peci ya, pakai kopiah kayak gitu, terus kemudian harus berangkat ke musola Ya, Pak, buat ngaji. Itu salah satu batasan. Kalau nggak sampai maghrib itu sampai di rumah, ya bakal ditegesin sama kedua orang tua, Zak, kayak gitu. Nah itu adalah bergaul boleh, main bola kesana kemari, mandi di sungai dan lain-lain kayak gitu bisa bergaul. Tapi kalau maghrib ya pulang kayak gitu, batasannya kayak gitu. Nah yang bahaya kan kadang-kadang anak muda itu nongkrong pulangnya nggak tahu mau jam 3, mau jam 2. Nah itu dari segi batas-batasan yang di pergaulan kayak gitu, seperti itu, Jack. Jadi kalau karakter itu nggak terbangun dari awal, ya nanti kedewasanya bakal lepas kayak gitu. Karena kalau memang nanti nggak ada batasan, bergaulnya seenaknya aja, ya pasti outcome-nya jelek kayak gitu. Pak Budi baru dapat hasilnya waktu kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, di Solo, baru dapat hasilnya. Kenapa sih waktu kecil dikekang pulang maghrib harus pakai gamis, harus sholat maghrib kayak gitu loh. Ternyata itu pondasi awal agama untuk anak muda kayak gitu. Jadi kalau kita terbiasa dengan itu, mau nongkrong mau di mana aja, posisi maghrib itu udah mindset bapak itu cari musola, pulang mandi, sholat maghrib dulu kayak gitu. Sudah terbentuk karakter itu. Nah itu baru bapak sadari saat dewasa kayak gitu. Saat Nah Bapak udah mulai berkuliah iya gitu. itu baru sadarnya di situ. Nah bahayanya itu adalah ketika keluarga itu tidak menerapkan itu, Zak, kayak gitu. Maksudnya ada keluarga yang mungkin ya namanya anak cowok biar aja lah kayak gitu, nggak ada batas-batasan kayak gitu, Ngebebasin aja gitu ya, Pak. iya itu yang bahaya banget. Karena nanti saat orang tuanya nggak ada di situ, ya otomatis teman-teman mahasiswa kan pasti nanti akan ada kuliah ke Bandung, kuliah di Jakarta, kuliah ke Jogja, itu bebas banget kayak gitu, nggak ada batasan banget. Kalian mau ngapain, berkreasi seperti apapun is okay kayak gitu, nggak ada batasan. Dan orang tua yang terpenting adalah orang tua kalian nggak ada di sana kayak gitu loh. Kalian bisa melakukan semua hal negatif di sana, dan itu bahayanya kalau kita nggak dibatasi dari awal, dibentuk dari awal. Nah itu yang berbahaya. Makanya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang bebas, nggak ada batasan. Nah kalau Pak Budi tadi kan melihat dari segi norma agama, Pak Budi itu dididik bahwa waktu kecil itu ya batasan-batasan agama ini nggak boleh bergaul boleh, di batasan-batasan agama ini nggak boleh sampai over, kelewat kayak gitu. Kalau kelewat ya orang tua bapak tegas kayak gitu. Nah kemudian yang bapak tahu karena terjadinya pergaulan bebas itu juga karena tadi fondasi awal adalah keluarga, Zak, kayak gitu. Jadi keluarga itu penting. Nah ini teman-teman juga nih yang bakal nanti mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti bakal menikah kan, bakal punya suami, bakal punya istri, bakal punya anak. Kalian bakal jadi generasi selanjutnya kayak gitu. Bahwa nanti seandainya kalian menjadi suatu keluarga, batasan-batasan itu harus kalian terapkan di generasi kalian atau mungkin generasi lanjutan kalian kayak gitu. Karena
kalau sampai keluarga ini mereka nggak bisa membatasi, ya otomatis keberlanjutan generasinya mereka bebas mau ngapain aja kayak gitu. Karena tadi definisinya adalah kalau pergaulan itu nggak ada batasannya ya akhirnya bebas kayak gitu. Dan tadi keluarga itu adalah fondasi awal agar tidak jadi eh, pergaulan bebas kayak gitu. Yang pertama adalah kalau sampai keluarganya broken, ya broken home, misalnya itu entah itu karena divorce, perceraian dari kedua orang tuanya, anaknya nggak keatur, nggak kedidik, akhirnya mereka akan bebas kayak gitu. Bebas itu maksudnya mereka nggak punya batasan. Kayak nggak punya pandangan gitu ya Pak buat ke depannya Iya. seperti itu. Jadi mereka misalnya kayak gini mau pulang, toh orang tua mama bapak nggak ada di rumah kayak gitu, mau pulang sepi juga, lebih enak di tongkrongan kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka nongkrong sampai larut malam ya. Pasti kalau nongkrong larut malam jatuhnya ke hal-hal negatif kayak gitu. Yang pertama adalah kesehatan dulu kayak gitu. Kesehatan, kemudian yang kedua adalah bapak nggak tahu nih rokok itu masuk ke kategori eh, negatif atau enggak kayak gitu. Karena pada dasarnya rokok ini kan kalau sudah masuk ke umur yang sudah ditentukan legal aja kayak gitu. Tapi kan untuk yang teman-teman mahasiswa yang notabene belum bisa nyari uang sendiri kemudian ngerokok, nah itu agak lucu Zak kayak gitu. Toh uangnya minta ke orang tua kayak Iya, gitu Pak. kan. Nggak Kemudian punya penghasilan, nggak ada tapi penghasilan. rokok-rokok Iya terus kayak gitu ya, gitu. Pak. Eh, dampaknya pun negatif ke badan kayak gitu. Kayak Bapak Budi juga dulu pernah coba rokok waktu SMP kayak gitu kan, ngerokok. Waktu Bapak masih jadi atlet bola ya kayak gitu. Terus Iya, Pak. ngerasa kok sesak, kok nggak enak kayak gitu. Terus Bapak udah kan nggak make sama sekali. Karena kan populasi cowok yang nggak ngerokok kayaknya kurang di dunia Iya, ini Pak. kan kayak gitu. Kurang banget ya, Wanita Pak. pun bakal kesusahan mereka mencari laki-laki yang notabene itu nggak ngerokok kayak gitu. Karena memang dampaknya negatif. Kalau kita ngerokok itu pasti ke diri kita sendiri dan lingkungan. Apalagi nanti punya anak, punya istri, mereka menjadi perokok eh, pasif lah kayak gitu. Iya, Nah Pak. itu salah satu contohnya pergaulannya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah alkohol, Zak. Alkohol, Pak. Ya Oh, kan? iya. Kayak Iya, gitu. Pak. Kalau Benar, sudah benar. nongkrong malam di kafe, kemudian dia party, ya pasti rokok dapat, alkohol dapat kayak Iya. gitu. Nah, alkohol ini juga bahaya teman-teman kayak gitu. Yang pertama adalah kesehatan juga, kemudian alkohol ini bisa membuat kedua otak kalian tidak sinkron. Tidak sinkron itu maksudnya kalian akan melakukan hal-hal yang tidak bisa membatasi kalian lagi kayak gitu. Kalau sudah high, alkoholnya sudah dapat, efeknya sudah dapat, kalian akan terlalu percaya diri melakukan hal-hal itu ya semuanya seenaknya aja kayak gitu akhirnya. Dan dampaknya bahayanya lagi nanti bisa ke obat-obatan. Nah, masuk lagi setelah rokok, alkohol, kemudian obat-obatan lagi kayak gitu. Obat-obatan ya tentu macam-macam ya. Kita sebagai apoteker menemukan kok obat-obatan bebas, obat-obatan itu di mana aja bisa didapat, di warung kelontong bisa jualan, kemudian di bahkan di e-commerce ada orang jual narkotik psikotropi di e-commerce ada kayak gitu loh ya. Ada itu juga ya, Pak? Kayak gitu ya, ada. Pak? Jadi mereka tuh ada terselubung black market mereka tuh ada untuk mendapatkan itu kayak gitu. Jadi dalam bentuk narkotik psikotropi bisa dapat kayak gitu dan bisa disalahgunakan. Nah itu seandainya kita tahu batasannya, oh mungkin nongkrong oke, kayak gitu, oke party, tapi minum air mineral gitu, Iya, Pak. oke kayak gitu kan, joget-joget, olahraga, kardio nggak masalah, kayak gitu, dengerin musik nggak masalah. Tapi ketika sudah ngerokok, alkohol masuk, obat pasti akan ya, lanjutnya lagi ke drug, ke obat kayak gitu. Nah, setelah obat masuk, apalagi selanjutnya seks bebas. Nah, ini yang bahaya lagi kayak gitu, seks bebas. Seks bebas ini pasti teman-teman nanti ya awal mula pasti berbahayanya itu ya kalau sampai kecolongan, akhirnya nanti bisa hamil dan apa yang kita cita-citakan buat kedepannya itu pasti akan hilang semua kayak gitu. Contohnya misalnya kayak gini, kalian masih mahasiswa, kemudian ya kebanyakan ya biasanya PDKT kayak gitu. Sebenarnya orang tua tuh ngebolehin aja ya udah pacaran. Pasti mana sih ada orang tua yang ibaratnya paling sedikit orang tua yang ngebatasin anak-anaknya itu jangan deket sama lawan jenis kayak gitu Iya, kan Pak. sedikit kayak gitu. Tapi batasannya adalah jangan sampai melakukan seks Seks bebas kayak gitu. Karena selalu kalau sudah terjadi seks bebas itu pasti akan ketagihan kayak gitu, akan nagih kayak drugs juga, kayak obat juga, apa sih adiktif gitu loh. Kayak Candu. candu gitu ya, Pak. Iya, kayak gitu. Artinya apa? Itu kenapa kalau di dalam Pak Budi takut salah ya, masalahnya masuk ke hadis dan Al-Quran. Pak Budi itu pernah baca bahwa
orang yang pernah menikah kemudian bercerai itu berisiko lebih besar melakukan perbuatan zina daripada yang belum menikah sama sekali. Karena apa? Karena dia sudah Sudah merasakan. Nah, itu kayak gitu. Kalau sudah merasakan, jadi batasan klimaks enaknya itu hampir sama kayak obat, kayak gitu loh. Kayak kita ngedrugs. Jadi kalau sudah nikah aja belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, Masih nanti Pak Budi mahasiswa. sudah nikah nih kan. Pak Budi sudah pengalaman, sudah dapat apa sih rasanya kayak gitu. Jadi kalau udah ngerasain itu pasti nagih kayak gitu. Nah, ini yang bahaya. Kalau kalian masih belum ada batasan di pernikahan melakukan itu, nah itu yang bahaya. Kan ilegal. Iya, Pak. Ya kan? Ilegal. Kalian melakukan hubungan itu ilegal, itu yang bahaya. Akhirnya apa? Kalau sampai hamil, kemudian harus banyak kasus ya. Pak Budi sebenarnya agak-agak sedih kalau mau menceritakan kasus terkait ya tadi ya, alkohol dan seks bebas. Pak Budi dari alkohol dulu deh. Kalau ngerokok ya mungkin oke okay lah. Kayak gitu. Pengalaman Bapak ya, disclaimer pengalaman Bapak di dunia mahasiswa dan lingkungan kayak gitu. Jadi terkait alkohol aja. Jadi mahasiswa tuh kalau sudah addicted atau sudah candu alkohol, Zak, tuh dimanapun dia pengen minum kayak gitu. Dimanapun dia pengen minum kayak gitu. Karena dia merasa nggak percaya diri, merasa harus ada alkohol di dalam tubuhnya kayak gitu. Itu awal dari apa, Pak? Awal pemulanya apa ya, pergaulan bebas tadi. Pak Budi kan sudah cerita dari awal tadi kayak gitu. Nah itu akhirnya mereka apa? Nggak bisa sinkron otaknya nih, nggak bisa menempatkan diri di acara-acara yang krusial pun, misalnya kayak kita kegiatan study tour misalnya, mereka akan berpikir di mana ya tempat jual minuman yang enak kayak gitu loh. Di mana ya tempat clubbing yang enak buat apa? Buat minum kayak gitu. Bahkan nanti kalau dia di hotel, mungkin waktu liburan sama keluarga atau mungkin sama teman-teman di hotel itu ngelihat minuman tuh kayaknya pengen buka botol kayak gitu. Kayak merasa terpanggil gitu ya, Pak. Iya, sini beli aku kayak gitu kan. Kayak pengen itu tadi kenapa sudah candu alkoholnya. Sama juga tadi drugs juga kayak gitu. Kemudian seks bebas juga kayak gitu. Awal mulanya apa? Awal mulanya pacaran kayak gitu. Pacaran sebenarnya seks bebas itu kalau pacaran normal ya saling menguatkan, is okay lah kayak gitu. Saling nyemangatin gitu ya, Pak. Iya, tapi kayaknya tuh cuma ada di anak SD deh kayak gitu kan. Cinta monyet aja ya, Pak. Cinta monyet kan cuma ada di anak SD deh. Tapi kalau untuk yang awalnya pegangan tangan, kemudian naik motor berdua, kemudian pelukan, dan ini akan akan memicu ke step-step yang lebih atas ya, lagi kayak gitu. Akhirnya apa nanti mungkin nyandarin dagunya di bahu kayak gitu, nanti akhirnya agak sentuhan-sentuhan pipi, akhirnya berlanjut kayak gitu. Nah ini yang bahayanya. Makanya kenapa edukasi sejak dini itu penting. Edukasi nanti kalian nih kalau jadi orang tua ya, kalau sudah nikah jadi orang tua, edukasi anak kalian kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang sensitif yang nggak boleh bahkan orang tua pun pegang kayak gitu. Di bagian mana itu ya? Bagian-bagian kewanitaan, genitalia kayak gitu itu nggak boleh. Orang tua pun nggak boleh pegang kayak gitu. Apalagi hal yang sensitif. Yang sensitif itu apalagi orang lain, apalagi ini pacar nih, orang nggak tahu dia siapa, cuma teman di kelas. Nanti besok dia bisa pergi, Zak, kayak gitu loh. Nah itu bahayanya. Besok dia bisa hilang kayak gitu. Apalagi ini kan kedepannya ke masa depan kayak gitu. Akhirnya nanti bisa hamil. Kalau sudah hamil, cita-cita yang diharapkan pengen jadi apoteker, pengen nikahnya itu di tempat-tempat yang romantis, di Canggu ya di Bali apa? Iya, Pak, Canggu. Canggu kayak gitu. Prewednya di situ. Akhirnya sudah nikah duluan, ya udah nikah aja di KUA biar cepat, biar selesai, biar kayak gitu akhirnya. Biar nggak muluk-muluk sama biaya ya, Pak. Iya, karena apa sudah batasnya sudah terlampaui kayak gitu. Ya sebenarnya teman-teman terkait pergaulan itu boleh bergaul dengan semua kalangan atau mungkin, tapi ada batasan. Ya, batasannya adalah norma agama, etika, dan juga perundang-undangan yang nggak boleh kalian langgar kayak gitu. Bergaul boleh nggak? Bergaul boleh, tapi jangan ngedrugs. Iya, Pak. Bergaul boleh nggak? Boleh, tapi jangan alkohol. Bergaul boleh nggak? Boleh, tapi jangan ngerokok yang ibaratnya belum sampai umur kamu udah ngerokok kayak gitu. Bergaul boleh nggak? Boleh bergaul sesama lawan jenis, tapi jangan nge-seks kayak gitu loh, Pak. Oh, iya, Pak. Nah kayak gitu, itu gambarannya. Kemudian cara menanggulanginya gimana? Cara menanggulanginya tadi adalah kalian harus tahu batasan-batasannya itu apa. Kalian jadikan prinsip atau mungkin batasan di diri kalian sendiri kayak gitu. Misalnya kayak tadi, oh kalau malam nongkrong nggak boleh lebih dari pulang jam
10 malam misalnya. Nongkrong boleh, jam 10 malam pulang ke rumah. Kayak gitu. Ini ada temen, Jak, nongkrong Jak ke kafe ini, kayak gitu. Kalau jam 10 malam udah lewat, ya pulang, kayak gitu. Tuh begadang apa hasilnya, kayak gitu. Ngobrol, paling ngomongin dinosaurus kalau cowok-cowok itu kan. Ngobrolin dunia datar, kayak gitu. Kapan keluarnya Dajjal, misalnya kayak gitu. Gak penting juga. Pulang, istirahat, kemudian supaya nanti besok recovery, bisa lebih sehat lagi kayak gitu. Karena Pak Budi ngerasain kalau kita sering begadang itu tubuh kita untuk regenerasi sel itu nggak sempet. Akhirnya apa? Gampang ngantuk, lesu, nggak ceria orangnya kayak gitu. Kemudian gampang, nah, itu yang bahaya kayak gitu. Nah, yang kemudian tadi seks bebas sudah, kemudian pornografi Jak kayak gitu. Nah itu candu juga, hati-hati. Ya. Main internet boleh, ya. Main bergaul, Bang nggak tahu ya. Dulu waktu di kalangan Bapak itu menjadi satu kayak apa sih? Obrolan yang cowok-cowok aja gitu. Udah ngeliat belum ini yang terbaru kayak gitu misalnya. Itu bahaya, teman-teman ya. Bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ya tadi kalian punya nggak tahu cewek atau cowok sama aja kayaknya, pasti punya hawa nafsu untuk itu. Tapi kalian harus bisa membatasi itu. Kalau ini negatif, ya stop, jangan sampai memicu itu kayak gitu, karena nanti akan nyalurinnya kemana. Ini nonton yang pornografi, emang kalau belum nikah mau nyalurinnya kemana Jak? Gitu nggak mungkin kan? Iya benar. Hormonnya naik, testosteronnya naik, nyalurinnya gimana? Nyalurinnya adalah kalau kita nggak punya penyaluran, kalau Bapak masih punya istri, oke, aman kayak gitu. Kalau yang jomblo-jomblo ini loh kayak gitu, mana kayak gitu loh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ya tadi mencari alternatif lainnya kayak gitu. Dan pelampiasannya itu yang negatif, yang bahaya Zak kayak gitu. Yang misalnya kayak apa ya, kayak tadi ke pacarnya atau mungkin melakukan masturbasi kayak gitu, itu bahaya banget kayak gitu. Kemudian kalau mau menyalurkan ke hal positif, ya pasti kita semakin puber, hormon naik, keinginan untuk dengan lawan jenis itu ada, pasti ada. Tapi untuk ke positifnya kemana itu kita salurkan ke hal positif, kayak tadi berangkat ke gym, keinginan untuk testosteron naik buat angkat beban, akhirnya apa, badannya bagus. Oh, enggak kayak lari-lari gitu ya, Pak? Iya, kalau capek pasti nggak ada kayak gitu. Atau mungkin lakukan hal yang positif kayak gitu, dibuat capek ke hal-hal yang positif, digantikan pemikiran tadi kayak gitu. Karena kalau sudah ke circle situ, ke berkutat di hal-hal negatif itu, ya nggak bakal bisa keluar kecuali kita keluar dulu kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya akan kembali melakukan hal-hal negatif yang akhirnya ya tadi akan semakin parah, pergaulan-pergaulan yang tidak terkontrol tadi kayak gitu. Nah mungkin itu sih pengalaman Bapak terkait pergaulan bebas kayak gitu. Nah mungkin Zaki juga bisa menambahkan, Bapak nggak tahu nih generasi kalian sekarang ini konsep pergaulannya seperti apa kayak gitu. Kalau zaman Bapak dulu kayak gitu, jadi harus benar-benar bisa membawa diri, karena nanti kalau kalian dari ini baru di Kota Banjarmasin loh, nggak ada sarana prasarana yang memadai loh ya di sini loh untuk melakukan hal-hal bebas kayak gitu. Misalnya kayak di sini ngekos aja, kalau ada bawa cewek sudah digerebek kayak gitu misalnya, kayak gitu kan. Ya, kalau di Bandung nggak ada, kalau di Jogja nggak ada. Berarti benar-benar yang pure bebas gitu. Bebas ya, banget, itu tinggal kita sendiri aja yang bisa membawa diri kayak gitu. Bahkan dulu tempat minum tuh di Dago, di Dago, kemudian di Lembang itu ada pub, kafe-kafe itu ada. Ya kita mau ke situ atau enggak kayak gitu. Mau ngerusak diri atau enggak kayak gitu. Ini Bapak Budi juga pernah lihat kemarin teman-teman mahasiswa lagi nyantai ngerjain tugas sambil soju gitu. Wow. Soju gitu ya. Iya, siapa tuh? Ya mungkin secara agama mungkin Bapak lihat ini di budaya kami Pak, mungkin Bapak nggak tahu ya, Bapak mohon maaf mungkin nggak mendeskripsikan suatu daerah, mungkin di Kalteng itu budaya mereka minum tuak kayaknya aman deh, lumrah kayak gitu. Tapi kan saat itu dibawa ke Banjarmasin, ini kan daerah berbeda nih kayak gitu. Kemudian label kalian adalah mahasiswa, kemudian kalian post dengan mensoju itu, wow gitu loh. Jangan sampai itu nanti menjadi hal yang negatif buat kalian. Bergaul boleh, masak-masak boleh kok.
kayak gitu. Tapi jangan sampai hal negatif itu over kayak gitu. Yang kemarin tuh Mbak lihat kayaknya biasa aja deh mereka melakukan hal seperti itu. Tapi kalau sudah berpindah tempat, kalian punya label kayak Pak Budi sebagai dosen misalnya punya label dosen, ya nggak bisa dong sembarangan melakukan hal-hal negatif, ya pasti akan berdampak ke label Bapak sebagai dosen, label Bapak sebagai ayah, label Bapak sebagai orang tua, mungkin kayak gitu harus kita ubah. Nah, saat ini kalian mungkin menjadi orang yang terdidik, ya jangan ditampilkan hal-hal negatif itu menjadi hal yang seolah-olah positif, walaupun itu budaya, Zak. Mungkin mereka juga minum tuak ya nggak masalah kan mungkin ya, Iya, kayak Pak. gitu. Tapi kalau sudah bawa ke daerah Banjarmasin yang notabene mungkin Islami, ya harus mengikuti budaya dan culture tadi. Kan Pak Budi bilang apa? Kalau pergaulan bebas, bergaul boleh, tapi ada batasan. Jangan ditabrak batasannya. Iya, Pak. Kalau batasan ditabrak, jadi pergaulan bebas. Kalau pergaulan biasa nggak, is okay kayak gitu, Jak. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi untuk mungkin ada pertanyaan, Jak, atau mungkin Bapak pengen tahu mungkin dari Jaki juga pergaulan di generasi kalian kayak gimana saat ini, kayak gitu. Untuk yang terkait sebebas apa sih pergaulan kalian dari segi pacaran mungkin, dari segi apapun kayak gitu, ataupun dari segi bersosialisasi atau hal-hal negatifnya kayak gitu. Nah, Pak Budi mungkin bisa ngasih pandangan, jangan sampai kalian masuk ke lubang itu kayak gitu, nyesel nanti. Nyeselnya itu apa? Nyeselnya itu ya saat nanti kalian sudah Mulai beranjak dewasa gitu ya, Pak. kalau kita beranjak dewasa, kita berusaha untuk hidup di kaki kita sendiri, Jak, kayak gitu. Pak Budi mungkin alhamdulillah anak orang berada kayak gitu. Iya, Pak. Tapi apakah orang tua Bapak ini akan selalu ada hidup? Nggak mungkin kan? Iya, Pak. Kalau mereka sudah meninggal, Pak Budi harus survive dengan apa yang Pak Budi bisa kayak gitu. Dimana bisa menghidupi orang lain kayak gitu. Nah, itu harus kalian ingat, teman-teman, kayak gitu. Orang tua kalian mungkin masih ada ketika kalian sudah nanti orang tua sudah nggak ada, kalian diusahakan untuk bertahan hidup, kalian nggak punya skill, dan skill itu kalian rusak di awal ketika kalian ingin mendapatkan pendidikan. Nah, akhirnya waktu kalian sudah tua nggak bisa apa-apa kayak gitu. Ini apa sih tambahan aja, Jak, dari Bapak. Teman-teman Bapak tuh banyak kok yang bandel-bandel, tapi mereka waktu mereka dewasa, mereka bilangnya kayak gini ke Bapak. Enak ya, Bud ya, sekarang kamu udah sukses kayak gitu. Sudah enak bisa punya uang sendiri, sudah bisa beli-beli sendiri. Tapi mereka nggak tahu progres dari awal loh ya. Iya, Pak. Progres dari awal Bapak dulu D3, lanjut ke S1, lanjut ke S2, lanjut ke apoteker, kemudian harus merantau ke Jogja, ke Bandung. Itu kan proses. Iya, Pak. Sekalian yang dilihat sekarang Pak Budi yang Sudah sukses gitu iya, ya, yang mungkin bisa beli mobil, bisa enak, bisa kelihatan yang enak-enaknya aja. Karena yang Bapak pos yang enak dong. Nggak mungkin Iya. yang Bapak pos yang posisi yang lagi terpuruk kayak gitu. Nah, mereka nggak sadar. Mereka masih terkukung dengan pemikiran sebenarnya dulu dikasih kesempatan loh Iya, untuk kuliah, untuk dapat privilege itu. Kayak kalian ini kan dapat privilege nih kuliah Iya, nih. Pak. Mungkin teman-teman kalian ada yang pengen farmasi, pengen kuliah di farmasi tapi nggak ada uang. Tapi kalian abaikan privilege itu dengan apa tadi? Pergaulan bebas. Akhirnya rusak setelah melihat teman yang sukses. Enak ya. Lah, kamu kan kemarin dapat privilege itu. Kamu kan nyanyain kayak gitu. Harusnya jangan seperti itu, ya kayak gitu. Nah, mungkin itu dari Bapak. Mungkin kasih pandangan dari Zaki nanti gimana dari di Gen Z, Gen Z, Zaki, Pak. Ya, ya, Pak, Bapak benar. pengen tahu pergaulan kalian seperti apa. Supaya Bapak bisa kasih gambaran jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Supaya nanti nggak tercebur di lubang yang buruk lah. Ibarat Iya, seperti itu. Itu Jak mungkin dari Bapak. Oke nih, Pak. Izin ya, Pak. Kan saya ini dari keluarga yang ya broken home gitu ya, Ya. Pak. Nah, itu mulai dari SD. Tapi waktu saya beranjak SMP itu saya yang mencoba yang namanya pergaulan bebas itu ya, Pak. Cuman kayak nggak cocok buat saya, Pak. Nah, terus tuh kan saya tinggalnya tuh sama nenek saya. Nah, jadi nenek saya itu sering ngasih kayak Batasan-batasan. batasan. Nah, ya. Nah, terus kayak ya pokoknya jangan kayak gini. Nah, terus kan Pak, waktu saya mau SMA nih Pak, kelas 10, terus ternyata ya namanya umur ya Pak. Nenek meninggal. Iya, nenek meninggal. Nah, terus kan sedih nih Pak, nggak berselang lama gitu, 3 bulan atau 4 bulan gitu Pak, kakek lanjut lagi nyusul nenek. Nah, terus
Udah nih Pak, saya kayak putus asa lah, namanya kan keluarga udah pecah beling gitu Pak. Ya jadi saya tuh kayak kembali lagi gitu Pak buat hal-hal buruk. negatif tadi Iya ya. Pak. Oh. Nah, cuman waktu saya mulai ini kelas 3 SMA kan mulai menentukan nih Pak, saya mau ke sini, saya mau jadi kayak gini, saya harus sukses buat ngebanggain orang tua nih bahwa saya ini bisa gitu. Nah, terus pas di kelas 2 itu Pak, saya ya lumayan lah Pak yang namanya kecanduan, yang namanya keluar malam sampai subuh, yang ngelakuin hal-hal negatif. Nah, cuman waktu di kelas 3 SMA itu saya mulai sadar gitu Pak. Kayak apa sih untungnya buat saya gitu? Kayak nggak ada untungnya lah. Buat apa juga kayak ngerusak diri sendiri, sedangkan nanti di masa depan tuh kita Harus survive. harus survive. Nah, Nah, nggak ya. ada Pak. Jadi saya tuh mulai berubah waktu saya udah mulai semester 1 Pak. Waktu ini. Waktu mulai kuliah. Iya. Nah, kan saya berada di kota orang nih. Jadi saya sering dibilangin tuh sama ayah saya yang di Surabaya ya. Jadi katanya dimanapun kamu berpijak, di situ harus kamu hargain orang, jangan ngolok-ngolok lah sama kebudayaan orang lain. Jadi saya mencoba lah Pak buat ngebatasin diri saya supaya nggak ikut-ikut yang kayak kata Bapak tadi kan yang kayak clubbing, kayak yang alkohol. Tuh saya hindarin banget Pak. Walaupun nih hati ini kan bergejolak. Wah, ayo ke sana. Penasaran Panggilan-panggilan nih. ya? Iya Pak, penasaran nih gitu. Cuman saya nggak berminat gitu Pak. Nah, tetapi nih Pak, kalau saya ngelihat ya Pak, anak zaman sekarang itu kayak tidak ada batasan dari orang tua, terus masih SMP juga, kayak SD kan sekarang suka yang namanya ngelem tuh Pak. Iya. Oh, tahu kan Pak? Nah, SMP udah mabuk, terus ya bakal berlanjut kan Pak pasti kayak gitu Pak. Nah, terus tuh gimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya atau memberikan batasan terhadap anak tersebut gitu Pak? Bapak tanggapi Jak ya, mungkin dari kasusnya si Jaki dulu kayak gitu. Bapak dari pandangan Bapak sih kayak gitu. Karena sebenarnya broken home itu bukan cuma orang tua berpisah Jak kayak gitu. Ada juga kok Bapak nemukan kok mahasiswa itu yang bapaknya pejabat, mamanya pejabat, mereka nggak ada di rumah Jak kayak gitu. Tapi anaknya ini rusak juga karena apa? Nggak ada yang ngedidik, nggak ada yang ngasih. Dia cuma dapat kasih sayang itu dari Uang. enggak Oh, terus bibinya, oh dari bibinya dia Pak. bibinya kayak gitu. Ketemu bapak itu, curhat ke bapak kayak gitu. Bahkan dia pengen bunuh diri itu saat itu. Serius pengen bunuh diri kayak gitu. Jadi apa? Dia mencoba mencari kasih sayang, penghargaan itu ya ke hal-hal negatif kayak gitu, ke hal-hal negatif. Ke motor, trek-trekan, kemudian ke alkohol, ke apa sih? Drug kayak gitu. Akhirnya ya bapak bersyukur. Sebenarnya bapak tuh bangga juga jadi dosen tuh ketika bapak kasih masukan orang lain itu bisa berubah Jak kayak gitu. Pak. Akhirnya mereka membuka wawasan mereka. Oh benar kata Pak Budi, alhamdulillah sekarang. Nah sekarang dia sudah apoteker nih, sudah bisa survive. Dan kemudian bapak lihat dia sudah lulus, bentar lagi kerja, berarti kan sudah bisa bertahan kayak gitu loh. Karena sebelumnya kedua orang tuanya ini orang berada loh kayak gitu. Jadi nggak cuma berpisah kemudian itu menjadi broken home, nggak Jak. Ada juga yang orang tuanya itu di rumah tapi nggak menghadirkan sosok sebagai orang tua gitu loh. Nggak ngobrol, nggak jadi teman buat anaknya. Akhirnya apa? Ya anaknya ini cari parameter bener atau baik itu kemana? Bingung, nggak tahu. Tapi syukur mungkin kamu Zak nenek kayaknya ya yang Iya Pak. apa sih yang ngasih value ke kamu akhirnya tertanam dan kamu bisa punya mindset, oh kayaknya stop deh. Nah itu yang bahaya itu kita tercebur terus kayak Iya, gitu Pak. loh, tercebur terus nggak naik. Nah itu yang bahaya kalau kita tercebur kemudian kita stop. Nah itu bagus. Jadi kita sudah bisa, oh ini bakal ada batasannya nih kayak gitu. Nah jadi kayak gitu Jak. Masalah yang paling utama memang dari lingkungan terdekat kayak gitu adalah keluarga kayak tadi. Nah kalau teman-teman nih misalnya nih punya kasus yang kayak Pak Jaki tadi, mungkin ada nenek, ada paman, ada kakak yang mungkin menolong atau mungkin membantu kalian untuk survive saat ini, ya itu yang harusnya dihargai kayak gitu. Karena kalau sudah kehilangan nyesel Jak ya. Iya, Pak. Nyesel Nyesel banget. kayak gitu teman-teman kayak gitu. Jadi
kalau punya bapak, ibu yang sibuk, kalian yang harus jago mentreatment orang tua kalian, deketin mereka. Mungkin sibuk, bapak ke rumah datang, buka laptop atau mungkin teleponan sama ini buat agenda bla bla bla. Akhirnya nggak punya waktu buat curhat anaknya. Anaknya curhatnya ke pacarnya enak nanti ngobrol. Kalau lebih enak lagi nanti kalau ngobrolnya dibawa ke hotel kali ya kayak gitu. Nah, Iya, akhirnya Pak. hal negatif kayak gitu. Jadi kalian harus bisa treatment ke orang tua, ngobrol ke orang tua, deketin orang tua, mah, pa, adik ada masalah nih, ngobrol, berusaha membuka itu. Yang paling susah biasanya adalah anak cowok aja. Iya, Pak. Anak Bener cowok banget. itu susah banget ngobrol sama bapak, ngobrol sama ibu kayak gitu. Ngebuka omongannya ini loh. Pak Budi kadang-kadang kalau punya masalah Zak, itu kadang-kadang ke siapa yang cari cari teman ngobrol ya kayak gitu. Karena kalau tipe kayak cowok ini di mana dia bisa diterima di lingkungan itu, dia bisa ngalir ngomongnya kayak Iya, gitu. Pak. Nah, Bener banget. tapi kalau kalau yang si bapaknya ini dia cuma adu nasib tuh kayak gini Jack. Bapak dulu loh nggak kayak gitu. Nah kayak gitu itu sudah susah. Nggak bakal bisa ada terbuka kayak gitu. Iya, Makanya Pak. kalau kalian jadi orang tua nanti usahakan kalian coba jadi teman untuk anak kalian. Itu Pak Budi terapin dari sekarang ke ke anak kayak gitu Jack. Karena eh, saat kita nggak ada, mereka nanti bakal kesusahan kayak gitu loh. Kalau mencari ini ke siapa ya mau mecahin masalah ini ya, ngajak ngobrol siapa ya kayak gitu. Nah akhirnya apa kalau nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ada solusi itu, mereka akan mencari hal-hal yang negatif ya kayak tadi tempat nongkrong ngobrol-ngobrol, akhirnya eh, cari cari supaya supaya nggak kepikiran yang negatif, yang nggak kepikiran masalah, masukin alkohol deh supaya hilang kayak Iya, gitu. Pak. Akhirnya tapi setelah efek alkoholnya hilang, memang masalahnya hilang kan, Kembali nggak lagi. masih ada lagi kayak gitu loh. Ke drugs masih ada kembali lagi masalahnya kayak gitu. Yang harusnya kita lakukan adalah kalau ada masalah ya kita deketin masalah itu, kita uraikan, kita selesaikan masalahnya, step-stepnya apa kayak gitu. Nah itu fungsinya sebenarnya kita mungkin orang-orang yang lebih dewasa itu mentutor yang junior-junior yang muda-muda ini kayak gitu. Nah kayak kamu tadi menanggulanginya orang-orang kayak gitu ya, Bapak berharapnya itu adalah orang di sekitar kita tuh aware dengan apa yang di sekitar kita kayak gitu. Misalnya kayak tadi ngelihat anak ngerokok kayak gitu. Pak Budi pernah ngenegur anak minta-minta di apa sih di pom bensin kayak gitu. Ya kebetulan Pak Budi dapat rezeki banyak. Kemudian ngelihat dia minta-minta jual kerupuk kayak gitu. Dek, kamu nggak sekolah gitu? Enggak bab enggak gitu, jualan gitu. Terus kalau dapat uang ini buat apa gitu? Kalau aku kasih uang, Bapak kasih uang kasih buat apa nih? Buat buat bertahan hidup sehari-hari kayak gitu. Nah, Iya, Pak. Bapak kasih uang, kemudian gunakan ini buat nanti ditabung buat sekolah kayak gitu. Karena nanti Bapak takutnya dia adalah mindsetnya memang dibangun orang tuanya untuk Berjualan gitu ya, iya Pak. minta-minta kayak gitu. Akhirnya ketika dia dewasa pun ya skill dia ya minta-minta Iya. kayak gitu. Karena kayak tadi kita harus aware dengan apa yang di sekitar kita. Kalau ada hal negatif yang kita bisa kasih ke orang, ingatkan ke orang, ya ingatkan kayak gitu. Apalagi tuh lingkungan terdekat, keluarga kayak gitu. Ya apalagi sekarang kan banyak nih hal-hal negatif tuh nggak cuma tadi, ada juga sekarang kayak LGBT kayak gitu Iya, Pak. yang ngelambai-ngelambai kan banyak banget itu. Bahaya Pak, banget seram sih itu, banget Pak. ya, serem banget Bapak ngelihat. Bahkan Bapak juga insecure kalau nanti masukin anak Bapak ke sekolah ternyata ada yang kayak gitu Iya. di geng mereka kayak gitu. Akhirnya apa ya tadi ya, setidaknya kita yang di sekitar ini kasih gambar, kasih masukan, oh ini yang bagus, oh ini yang jelek kayak gitu. Jangan ngelakuin ini jelek. Tapi ya tadi disampaikan dengan hal yang bisa diterima kayak gitu. Jangan yang ini jelek, ini buruk, jangan lakukan, nggak mungkin diterima. Iya, Deketin dulu, ajak ngobrol, biar kalau sudah kebuka, kalau dia sudah open, kita coba masuk untuk ngasih masukan kayak gitu. Supaya nanti apa terjadi perubahan ya. Paling nggak kalau nggak di lingkungan apa sih, lingkungan sekitar kita ya orang-orang terdekat kita, keluarga. Kayak Jaki misalnya nanti Jaki punya pengalaman hidup seperti ini, mungkin ponakan Jaki atau mungkin siapapun di lingkungan Jaki yang punya pengalaman hampir sama kayak kamu, pasti kamu akan kasih arahan kan, nggak mungkin Iya, kamu Pak. cuek. Nah kalau kita sudah apatis itu apa sih, mengabaikan, ya itu akhirnya nggak bakal terjadi perubahan kayak gitu. Jadi coba aja se
sedikit mungkin Pak Budi itu mungkin kalau ketemu mahasiswa pakai sendal ke kampus Pak Budi tegur, kenapa pakai sendal Neng, kenapa pakai ini kayak gitu. Pak Budi bukan galak, Pak Budi coba untuk menjaga kalian tetap menjadi manusia yang berkualitas kayak gitu. Ini ada duduk kakinya ke atas, Bapak tegur, Neng kakinya di bawah nih, bukan kamu cewek kayak gitu kan. Iya, Bapak bukan Pak sok apa enggak, Bapak cuma pengen kalian jadi orang yang ya yang bermartabat, berkualitas kayak gitu. Karena nanti kalau Pak Budi acuh pun bukan jadi masalah buat Bapak, tapi dampaknya kan kalau dia berubah bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih, Jak. Jadi kalau mungkin menemukan hal seperti itu, hal-hal negatif mau di anak kecil atau di lingkungan kalian, coba aja tegur kayak gitu. Dek, jangan ngerokok, Dek. Ini atau keluarga kalian, Dek, stop jangan ngerokok atau ngelakuin hal jangan dilakuin kayak gitu. Karena nanti Pak Budi itu paling seneng kalau nanti Pak Ulun ini adalah mahasiswa Pian yang dulu pernah Pian marahin dan akhirnya Ulun berubah. Itu ada loh, Jak, kayak gitu. Pak kayak wow. Kok Pak bisa berefek ya kayak gitu loh. Kok bisa berdampak ya kayak gitu ke orang lain. Kayak gitu. Nah gitu, Jak. Jadi kalau menemukan hal-hal yang menurut kalian negatif di pergaulan kalian, tegur kayak gitu. Jangan sampai itu menjadi hal yang menurut kalian membiasakan hal yang negatif yang akhirnya jadi hal positif, hal negatif tersebut bakal jadi gitu. budaya gitu. Jadi budaya, padahal itu buruk kayak gitu. Nah itu mungkin teman-teman juga mungkin gua nggak tahu ya apakah hal-hal kayak gitu jadi keren ya, Jak, ya di lingkungan kalian saat ini. Misalnya kayak tadi Bapak lihat teman-teman lagi minum kayak gitu di post di IG, kayaknya keren gitu ya, minuman gitu, atau gimana sih, Jak? Kayaknya. Kalau kata orang sih ya Pak, Iya ya. gini ya, kan ada tuh yang ngomong tuh kayak dari hal ngerokok aja nih Pak, nggak ngerokok itu nggak laki katanya Pak. Nah, kan dari situ aja kan membuat pikiran orang tuh harus ngerokok gitu kan. Nah, kan salah sih sebenarnya Pak. Iya sih, sebenarnya orang paling egois itu adalah orang yang perokok sama fans bola ya. Iya Pak, bener banget Pak. Orang paling egois, nggak bisa didebat mereka itu, pokoknya. Saya yang paling benar kayak gitu. Bahkan Bapak Budi pun, ini Bapak ya, kalau Bapak hunting, berburu itu, ada teman Bapak yang ngerokok di depan Bapak, itu mereka sudah tahu nih kalau Pak Budi ikut, mereka akan stop kayak gitu. Karena Pak Budi selalu tegur kayak gitu. Aku nggak ngerokok, kalau bisa jangan ngerokok supaya nggak kehirup orang lain. Jadi kalau Pak lagi kumpul sama mereka nggak ngerokok, Zak, kayak gitu. Berarti ngerokoknya pas beda gitu ya Pak? Pas nggak ngumpul sama Bapak kayak iya, gitu. Bapak penekanan itu supaya apa? Supaya mereka menghargai orang yang nggak Merokok. merokok kayak gitu. Tadi ya akhirnya apa, berdampak ke orang lain. Intinya apa? Kita coba ngobrol aja. Beda kok dengan kalau misalnya jangan ngerokok, kamu gak enak, aku kecium, aku jadi berani. Enggak. Kamu coba bilang aku nggak ngerokok lah. Jadi kalau pengen kumpul berarti nanti salah satu dari kalian stop, karena nggak mungkin kita ngobrol aku ngisep itu kayak gitu loh. Akhirnya mereka juga mau dengerin itu. Bahkan ada yang nggak sama sekali waktu satu mobil, di mobil misalnya kayak gitu, mereka nggak nyalain karena menghargai Bapak kayak gitu. Nah, hal kayak gitu sebenarnya ya tadi itu kan membiasakan hal-hal buruk menjadi hal yang positif ya, Jak, ya. Iya Pak. Karena tadi nggak ngerokok nggak laki, padahal bencong juga Ngerokok. kayak gitu. Wah, mohon maaf nih Pak, waktunya tinggal 10 menit nih. Nggak kerasa ya Nah, sudah. iya Pak, mungkin saya ada pertanyaan terakhir Silakan. nih Pak ya. Kata Bapak kan kayak lingkungan sekitar itu berpengaruh ya Pak. Berpengaruh sekali mungkin untuk anak kita ya, ke pergaulan kita gitu. Nah, itu gimana nih Pak? Kan kita nih kalau diajak nih. Kayak ayo kita gini. Tapi kita orangnya tuh nggak enakan Pak buat nolak gitu Pak. Jadi ayo aja. Kayak mau nolak nih, kayak nggak enak aku sama dia, nanti aku nggak ditemenin lagi kayak gitu Pak. Gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau kalau di situ kan ini ajakan itu kan ajakannya apa? Ajakan cuma ada misalnya batasannya, Jak. Ayo kita nongkrong di kafe, di pub, di bar, mungkin di klub kayak gitu kan. Iya Pak. Nongkrong, oke nongkrong. Tadi Obidi bilang nongkrong, oke kita ke klub malam kayak gitu. Tapi kan kita nggak minum alkohol. Iya, minum Stop. air putih ya Pak. Nah, kita minum air putih kayak gitu. Kemudian kalau malam jam 10 saya pulang loh ya kayak gitu. Kita akan tetap dapat kegiatan sosialnya, tapi negatifnya kita nggak dapat kayak gitu, Jak. Misalnya nongkrong nih di tempat-tempat misalnya bar kayak gitu, yang di situ legal, alkohol ada kayak gitu. Nongkrong nggak apa-apa, ngobrol sama teman, ngobrol masalah apa, oke, program relasi kerja atau apapun, oke. Kalau mereka kasih hargain dong buat minum, maaf aku nggak alkohol kayak gitu. Alasannya kita sendiri, aku lagi diet, alkohol gulanya tinggi kayak gitu kan, oke. Iya Pak. Nggak, jangan bilang no alkohol haram, nah, mereka masih tersinggung juga kayak gitu. Jadi kemampuan kita aja yang
berdebat itu agar menjadi batasan kayak gitu. Akhirnya apa? Oh, hal positif kita ini bisa berdampak kepada orang, misalnya dia, oh ternyata alkohol bisa bikin gemuk ya. Ya bisa karena gulanya tinggi, Iya, kayak gitu loh. benar, Pak. Akhirnya apa? Kalau gitu pantasan aja aku gemuk, buncit perutnya kayak gitu. Akhirnya apa? Dia stop juga. Nah, gitu. Jadi kalau kita diajak, oke ikut. Kegiatannya kalau dalam nongkrong, dalam bergaul, oke ikut. Tapi kalau ada jangan sampai ada batasan yang prinsip kita tadi kita dobrak kayak gitu. Iya. Yang sudah kita tanamkan dari kecil, orang tua kita tanamkan bahwa jangan minum, kita dobrak, akhirnya apa? Ya akhirnya kita ikut juga negatif dong kayak gitu. Nah gitu, ikutin ritualnya, negatifnya nggak kita Jadi ikutin ya. ikutin. Nah kayak gitu. Nah, ada lagi? Terus gini Pak, kan biasanya tuh orang yang udah yang naik ya ibaratnya, Hype, kata orang yang hype gitu. Tuh biasanya kan rese gitu nah Pak. Nah, itu biasanya kan kalau temen satu tongkrongan sama orang yang rese kayak gitu kan biasanya dipaksa. Kalau nggak mau pasti dipukulin. Ya kita pulang ya. Ngapain? Soalnya kebanyakan kasusnya kayak gitu, Gitu Pak. ya. Oh, Iya. ya. Ya sih sebenarnya sih itu makanya kalau di tongkrongan tuh biasanya ada anak. Kalau Bapak dulu ya, di tongkrongan tuh ada anak yang tampolan Jak. Tampolan tuh maksudnya dia bukan bukan di tongkrongan tuh dia bukan orang yang dominan. Nah, kalau Bapak itu alhamdulillah Bapak tuh tipe alfa. Alfa tuh yang mendominasi Iya, di tongkrongan tersebut. Ya, itu masalahnya. Kita posisikan kita tuh jadi orang yang mendominasi di tongkrongan Jak kayak gitu. Jadi kalau kita dipaksa untuk minum, ya nggak bisa, stop nggak kayak gitu. Jadi mereka menghargai. Tapi kalau tetap maksa mau mukul terus ngancem, itu sudah nggak sehat Jak. Kita harus ngelepas gitu ya, Pak. ngejauh ke mereka, nggak bisa. Kita nggak bisa masuk ke circle itu kayak gitu. Kecuali kita mau ambil alih, kita jadi alfa di situ. Karena di setiap tongkrongan pasti ada alfanya kan? Iya, Pak, pasti ada. Pasti ada alfa itu. Alfa itu orang yang dominan di tongkrongan kayak gitu kan ya. Orang-orang yang dominan di tongkrongan kayak gitu. Jadi kalau sudah negatif, ya kita jauh, nggak bisa. Daripada kita dipukulin orang. Iya, kayak Pak, gitu. benar. Ada lagi? Mungkin pertanyaannya, Pak. Kita lanjut buat ke pertanyaan lagi ya, Pak. Oke, siap. Ini viewsnya banyak nggak sih sebenarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai kalah dengan live TikTok Bapak ya. Bapak satu malam sudah 57.000. Nah nih Pak, ada pertanyaan nih Pak ya dari teman kita. Jangan teman-teman pertanyaan jangan susah-susah ya. Misalnya, Pak, apa rumus CX kali apa atau rumus gravitasi misalnya? Nih Pak, ada pertanyaan nih dari Amalia nih Pak. Ya. Menurut Bapak nih, sebaiknya dalam berteman tuh kita harus pilih-pilih atau berteman sama semuanya Pak? Karena banyak orang bilang bahwa dalam berteman itu kebanyakan temennya yang membuat kita salah pergaulan. Sebenarnya teman itu akan bertemu dengan sesamanya. Paham, Jak? Maksudnya itu sama golongannya, kayak gitu loh. Jadi kalau berteman itu, Bapak nggak tahu definisi teman ini teman akrab atau temannya buat basa-basi, kayak gitu, Jak. Basa-basi itu maksudnya teman di kelas terus nggak pernah nongkrong. Ini teman nongkrong ya, kayaknya ya. Kayaknya teman Yang sehari-hari bertemu, iya, ya kan? Maksudnya teman main, teman nonton, kayak gitu. Sebenarnya berteman dengan siapa saja itu ya is okay, nggak masalah. Tapi nanti kalian akan menemukan yang cocok dengan style kalian sendiri. Maksudnya tuh Bapak tuh minyak itu akan bergabung dengan minyak. Air akan bergabung dengan air. Nah kalau kalian cocok omongannya, pasti akan bergabung dengan teman-teman yang cocok. Misalnya nih Jak, Jaki berteman dengan Bapak gengnya Hunters para pemburu. Nggak masuk Jak. Iya, Pak. Yakin Bapak? Apa yang kamu omongkan kayak gitu loh. Pasti Jaki akan bertemu dengan golongan Jaki Iya, juga. Pak, yang Mungkin sama-sama anak anak yang suka ngopi, anak yang suka sepeda, kayak gitu. Dan kalau berteman tuh kalian berteman aja dengan semua kayak gitu. Tapi berjalannya itu pasti nanti akan terseleksi sendiri. Teman yang enak ngobrol ini pasti ada teman yang sama, prinsipnya sama, kemudian mindsetnya sama, pemikirannya sama, kayak gitu. Gak mungkin ada teman yang say hey aja yang, Iya, Pak. hey sehat gimana kayak gitu, mungkin teman juga. Tapi untuk yang teman nongkrong, teman bermain pasti yang sesama kita, yang mindsetnya sama, cara bicaranya sama, cara menghargainya sama, baru tuh namanya teman kayak gitu, Jak. Oh, ya Pak. Pasti akan terseleksi sendiri lah kayak gitu. Berjalannya hidup itu, semakin tua kamu semakin sedikit temannya. Yakin Bapak aja paling bisa dihitung jari Jak teman itu. Sama aja kita Pak. Semakin tua semakin sedikit. Mungkin ya teman yang say hello di jalan, hey sehat, itu banyak. Tapi yang
nongkrong, ngobrol, kita curhat, ini masalah gimana ya? Nah, itu sedikit kayaknya. Itu Jak mungkin. Nah, terus nih Pak, Hmm. belum sebentar ya Pak. Bagaimana nih Kak? Apakah jawabannya sudah terjawab gitu? Nah, nanti kalau masih ada yang ditanyakan, tinggal tulis di kolom komentar ya. Nah, ini Pak, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bagaimana nih Pak pendapat Bapak mengenai orang tua yang terlalu mengekang mungkin Pak? Mengekang anaknya yang menyebabkan anaknya jadi sering berbohong. Jadi kan kalau mau keluar nih Pak, Mak, aku mau tugas kuliah, padahal hangout gitu Pak. Nah, gimana itu Pak letak kekeliruannya gitu nah Pak? Oke. Itu berarti orang tua kamu itu berarti apa sih? Nggak demokrasi. Maksudnya itu nggak orang tua yang kaku kayak gitu, orang tua yang jadul lah mindsetnya. Nggak tahu. Itu biasanya orang tua dulu yang mungkin nggak open minded, nggak berpikiran terbuka kayak Iya, gitu. Pak. Karena apa? Ya sebenarnya dibuat temen kayak gitu, dibuat temen, jadiin temen. Jadi temen itu maksudnya apa? Eh, ya ngobrol, kamu mau nongkrong di mana? Nongkrong di sana Pak, di pub ini, di kafe ini. Boleh nongkrong, tapi jangan minum alkohol ya. Jangan lupa sholat loh ya. Itu penting Jak. Itu yang diterapkan orang tua bapak dulu kayak gitu. Kamu mau di mana aja, jangan lupa sholat. Kalau kamu lupa sholat, kamu pasti akan melakukan maksiat. Yakin itu bapak kayak gitu. Kalau kamu udah lupa sholat, pasti akan melakukan maksiat. Jadi dimanapun kalian nongkrong, jangan lupa sholat. Kemudian silakan, nggak masalah kayak gitu. Tapi ingat jam 10 pulang kayak gitu. Jam batas-batasan tadi ini disuruh jam 10 pulang terkekang ya memang jam 10 pulang gitu loh, maksudnya ke rumah. Iya Nah, Pak. kalau kalian sampai jam 1 malam itu udah ngeronda namanya ya, jaga malam, jaga maling namanya. Ngapain? Maksudnya yang terkekang itu kalau nggak boleh keluar, terus nggak boleh ke rumah teman, terus harus di rumah aja, ya itu penjara namanya kayak Iya, gitu. Ya harusnya kalian yang bertemu dengan orang tua kalian, mah aku ini udah dewasa, aku ini harus punya relasi. Kalian harus ngomong ke orang tua, berani ngomong. Biasanya ini terjadi adalah kalian nggak ngomong ke orang tua juga, jadi ada gap. Ada gap itu ada irisan yang antara generasi orang tua kalian dengan kalian itu nggak ketemu, Jak. Iya, Pak. Paham nggak, Jak? Paham Pak. Mungkin bapak terlalu tinggi kan ngomongnya nggak Iya, ya? soalnya orang tua saya kayak gitu juga Pak. Nah, gitu. Ada gap. Dulu mereka dididik dengan cara militer mungkin ya. Iya. A, B, B. Nah, kita sekarang A tuh bisa juga ABC loh, kayak Iya. gitu loh. Nah, itu yang jadinya gapnya di situ. Nah, kalian harus bisa ngomong ke orang tua supaya gap tadi bisa nyambung ke mereka kayak gitu. Kalau gapnya itu nggak bisa terpecahkan, ya akan selalu seperti itu. Karena jangan salahkan juga orang tua kalian dulu mungkin dididiknya waktu zaman Militer gitu. iya mungkin ekonominya sulit, kakak kalian nggak berada, kakak kalian harus kerja untuk menghidupi orang tua kalian. Nah, jangan salahkan orang tua kalian saat itu ada gap yang nggak mungkin bisa kalian pecahkan kayak gitu. Jadi coba kalau orang tua kalian kaku kayak gitu, coba ngobrol. Kalau orang tuanya yang nggak bisa ngejadiin anaknya temen, kita yang menjadiin orang tuanya temen kayak gitu teman-teman. Jadi kita yang coba ngobrol mah dede ya kali ya kalau anaknya manggil Iya, enggak ya. Pak. Atau ini adik ya, mah adik ini sebenarnya sudah dewasa loh, udah 18 tahun kayak itu, butuh relasi, butuh teman ngobrol. Nanti kan kedepannya itu bisa buat dede adik kerja, nanti mungkin ada peluang kerja, ada peluang bisnis yang ya kayak gitu aja. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan yang mungkin positif, orang tua kita jadi open minded, terbuka. Oh benar juga nih kata anak saya nih kayak gitu. Nah gitu Jak mungkin Jak. Oh ya, bagaimana Kak Dini? Apakah sudah terjawab nih pertanyaannya? Nah, terus mungkin masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Sebelum sesi tanya jawabnya udah habis nih. Ini dari Kalupna ya. Nah, gini Pak, jika punya orang tua yang secret parents gitu ya Pak, Apa itu? yang gimana ya? Street parents. Street parent. Iya Pak. Nah, gimana sih pakai cara komunikasinya Street tuh, parent Pak? itu berarti orang tua di jalan ya? Orang tua di jalan. Kayaknya yang ya sama aja sih ya kayak tadi Pak, yang kayak Terlalu protektif ya? terlalu protektif. Nah, itu cara komunikasinya sama orang tua itu biar kita punya space buat bersosial seperti anak muda lainnya itu gimana Pak? Cari jam-jam nyaman. Pak Budi itu, Bapak tuh kehilangan momen. Bapak tuh terlalu lama di perantauan, terlalu lama di Bandung, terlalu lama di Jakarta, terlalu lama di Solo, di Jogja. Jadi waktu Bapak pulang itu nggak bisa ngobrol Jak sama orang tua, karena nggak pernah ngobrol sama orang tua. Jarang Bapak tuh ngobrol sama orang tua, apalagi sama Bapak, sama-sama laki gitu loh. Iya Pak. Nggak bisa ngomong tuh. Ngebahas apa? Pak hari ini hujan ya kayaknya ya, nggak mungkin kayak gitu kan.
Itu Bapak bingung. Tapi Pak Budi coba gali, Pak Budi coba kritis. Akhirnya apa? Kadang-kadang orang tua itu malah nyaman ngobrol ke anak-anaknya yang kadang-kadang yang pemikirannya sama. Pemikiran itu sama maksudnya taraf berpikirnya sama orang tua kita. Orang tua kita mungkin dulu nggak sekolah kayak gitu. Nggak tahu kalau orang tuanya sekolah tapi tetap masih keras kayak gitu ya. Mungkin bisa kalian coba dekati. Cari momen yang enak saat makan, saat duduk di depan teras, saat duduk sore hari, saat duduk di pelataran. Momen tuh duduk saat duduk. Jadi jangan pas mama lagi sholat baru assalamualaikum mah. Nah, gitu nggak enak. Cari momentum yang enak. Pak Budi biasanya kalau lagi duduk depan rumah gini, duduk terus Pak ini ada mobil baru yang keluar. Nah, kayak gitu loh. Mancing-mancing aja dulu. Ada mobil baru nih, seri terbaru keluar kayaknya bagus bla bla. Akhirnya ada obrolan. Nah, terbuka. Akhirnya kita masukin kayak gitu. Jadi kalau punya itu skill sih Jak ya sebenarnya Jak Iya, ya. Pak. Skill sih. Mungkin Bapak juga kemampuan skill Bapak di situ juga kayak gitu teman-teman lah. Jadi kalian juga punya harus kemampuan untuk skill tadi juga. Jadi cari momentum yang enak mungkin saat makan itu. Ma ini masak misalnya makan nih, ini masaknya daging apa ya? Kok enak ya bla 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 bla. Terus lanjut lagi ke obrolan yang lain sampaikan. Mas sebenarnya Dede pengen nikah loh, misalnya kayak gitu loh. Yeah. Misalnya ya, sudah pengen keinginan untuk menikah loh kayak gitu, tapi masih enak kayak gitu. Cari momentum yang enak saat ngobrol. Karena kalau kalian nggak punya momentum itu digunakan untuk ngobrol itu tidak pas, saat momentum ngobrolnya tidak pas sih pasti responnya negatif. Lihat situasi orang tua kita lagi capek, lagi kayak gimana, jangan diajak ngobrol dulu. Lagi nyantai, ajak ngobrol. Lagi nongkrong di depan rumah kayak gitu. Tapi kalau kalian berharap orang tua kalian yang ngebuka jalan duluan, nggak semua orang tua kayak gitu, Jak. Kayak gitu. Harus kadang-kadang kita yang membuat orang tua kita itu jadi temen kayak gitu, bukan orang tua itu yang memaksa kita jadi teman. Kadang-kadang harus kayak gitu. Treatment itu harus kita buka supaya apa nanti, supaya keluarga itu harmonis. Tadi Pak Budi bilang kan benteng pertama itu adalah di keluarga. Tapi Jaki jangan berkecil diri juga. Jaki bilang alhamdulillah saya ini dari broken home, ya nggak juga aja. Broken home itu nggak cuma kamu punya nenek, ya itu berarti kamu nggak broken home. Maksudnya kamu punya kasih sayang, kamu dapat kasih sayang dari nenek kamu, dari kakek kamu. Ya itu dapat kasih sayang. Broken home itu bukan cuma orang tua ada nyatu enggak, kayak gitu. Kasih sayang kita dapatkan dari kecil itu loh maksudnya Pak tuh. Karena ada juga orang tuanya ada nggak dapat kasih sayang juga, sama aja aja kayak gitu. Maksudnya jangan berkecil diri. Jadi teman-teman kalau ada kasus yang sama kayak Kak Jaki mungkin ya. Masih ada kok orang-orang yang lain yang mencintai itu, ada kakak, ada nenek, ya itu yang jadi orang tua kalian, ngobrol kayak gitu. Dan tadi kalau punya orang tua yang agak ketat atau mungkin pengen kita masukin cara ngobrolnya tadi di momentum-momentum yang pas, yang gitu pas ya, kayak harus gitu, santai juga. Harus santai, yang enak. Mungkin lagi di mall, lagi makan, yang ngebahas tentang apa dulu. Nanti kita giring ke poin kita yang ini kayak gitu kan. Kalian mahasiswa, kalian kan diajari berpikir kritis kayak gitu loh. Jadi ngomongin apa dulu kesukaan mah, tas ini tas Hermes ini bagus ya, tapi yang warna ini kayaknya kurang ini deh. Tapi nanti kita giring ke sini bla 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 bla, kita giring ke tadi sebenarnya pengen ini kayak gitu. Nah, jadi ada omongan dan itu harus berlanjut rutin, jadi ritual yang bukan hal yang dicanggungkan lagi. Nanti terbiasa deh seperti itu, Jak. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak untuk jawaban Bapak nih. 11 ya? Iya Pak. Sejam Abang ngomong nih. Nah terus nih ada juga kan Pak, kami dari Hima Pharma Paracelsus ini kan divisi kajian strategi dan advokasi ini kan juga memiliki program kerja itu ya Pak, yang namanya tuh Pharmacare ya Pak. Ya. Nah Pharmacare itu keluh kesah kita sebagai mahasiswa ya Pak. Boleh. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih ya Pak. Ya Pak. Nah jadi mungkin langsung aja saya Pak yang pertanyaan pertama nih Pak. Ini ada dari Anu sih. Di sensor aja namanya. Ya. Ini keluh kesahnya kayak gini Pak. Alat praktikumnya tuh masih kurang Pak katanya. Nah sehingga saat praktikum tuh harus mengantri, bergantian untuk memakai, sehingga kurangnya efisiensi waktu gitu Pak saat praktikum. Dalam sehari belum tentu nih bisa selesai nih Pak, jadi harus pertemuan selanjutnya lagi. Nah mungkin sarannya itu Pak, sebaiknya alat-alatnya tuh ditambahkan gitu Pak, atau dilebihkan. Oke, nanti Bapak sampaikan. Ini perlu buat tanggapi nggak, Jak? Nggak perlu nggak ya? Boleh sih kalau mau Bapak tanggapi. Boleh. Karena cepatnya kan masukan ya. Iya Pak. Oke, sebenarnya
peralatan ya, praktikum itu sebenarnya kita sudah cukup mempunyai banyak, akan tetapi kekurangan ada di maintenance. Maintenance itu namanya alat sering dipakai dan kalian tuh jumlahnya banyak. Bapak bukan disclaimer Bapak mencari pembenaran, enggak, tapi yang real yang terjadi. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan kayak gitu. Kerusakan ini yang nggak kedetek dan itu bukan di luar apa sih? Di luar kapasitas Bapak. Bapak kan kaprodi hanya pembelajaran dan terkait sarana prasarana itu bukan di ranah Bapak kayak gitu. Jadi peralatan ini yang harusnya di maintenance. Akhirnya apa? Kayak kita nih, kayak mobil misalnya. Mobil itu ini sudah waktunya ganti oli deh. Kalau kan nanti akan merembet ke mesin-mesin yang lain kayak gitu. Nah, harusnya setiap bulan atau setiap mungkin trimester itu ada cross check dari tim Sapras dan akhirnya ada perbaikan kayak gitu. Sebenarnya kemarin itu sudah Bapak ajukan juga, akan tetapi memang ada kita kan swasta Jak, bukan dari negeri kayak gitu loh, bukan dari pemerintah. Kita survive di biaya dari mahasiswa dan kemudian hibah-hibah yang mungkin didapatkan dari provinsi atau mungkin dari pemerintah, bukan kayak PTN lah intinya kayak gitu. Pak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin coba jalan dulu aja deh, karena kan nanti kita akan buka di kedokteran hewan nih, kayak gitu, prodi kedokteran hewan. Nah, kayak gitu teman-teman. Pak Budi akan selalu usahakan untuk mencukupi, terjalankan, dan saat ini juga masih proses dalam pengajuan untuk maintenance alat dan juga pembelian. Kenapa kuliah farmasi itu mahal? Karena alatnya yang mahal. Kayak gitu. HPLC ada yang sampai 500 juta, 1 miliar. Nah, itu bukan uang yang kecil kayak gitu Mas Sobat. Kayak kemarin Pak Budi ngajuin lampu apa ya untuk HPLC itu. Spektrum atau apa gitu. Ada lampu penyinarnya, katodanya atau apa gitu yang rusak dan harganya itu hampir 400 juta aja kayak gitu. Nah, itu ya, Pak, iya, maksudnya nggak bisa yang beli satu langsung dapat bisa ini rusak besok beli, itu nggak bisa kayak gitu. Kita harus, kalau kita alokasikan dana ini untuk ini, nanti bisa mengcover untuk kegiatan lain atau enggak kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi hal yang penting juga ini ke tim Bapak dan kampus mungkin akan selalu ada perbaikan, dan nggak mungkin Pak Budi atau mungkin sarana prasarana abai membiarkan, nggak mungkin. Pak Budi juga selalu follow up untuk melakukan perbaikan kayak gitu. Itu kenapa pasti ada pembelian alat, ada pembelian bahan, ada maintenance kayak gitu. Oke, Pak. Terus ada pertanyaan kedua nih, Pak. Nah, katanya kayak gini. Terus banyak AC yang rusak gitu, Pak. Nah, terus kan dosen sering telat, LCD-nya rusak-rusakan, terus ruangan kotor, WC atas juga kotor, mungkin kurang pembersihannya gitu, Pak. Nah, terus sarannya itu minta tolong gitu, Pak, AC-nya tuh buat diperbaikin. Soalnya kalau dosen kepanasan tuh biasanya mahasiswa juga, Pak, yang kena, yang diomelin. Ini kenapa sih ruangannya nggak dingin gitu? Saya kepanasan di sini tuh, Pak. Nah, terus mahasiswa juga kan, Pak, yang kena, sama LCD-nya juga, Pak. Oke. Itu nggak perlu Bapak tanggapi kali ya. Nanti Bapak akan coba bicarakan lagi kayak gitu. Karena biasanya ada kok Jak keluhan itu, misalnya Pak Budi ini ruangannya AC-nya bermasalah. Namanya AC pasti kadang di rumah Bapak pun di kamar itu kadang-kadang ada rusak, kadang enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya AC-nya rusak, melapor ke Bapak, akan dialihkan ke ruangan lain kayak gitu biasanya. Jadi teman-teman misalnya nemuin AC rusak bla bla, lapor aja kayak gitu ke Bu, atau dosennya suruh lapor ke Pak Budi kayak gitu untuk ganti ruangan, ganti kelas kayak gitu. Nah, kalau ada kelas kosong, gantilah kayak gitu, pakai yang lain kayak gitu. Karena biasanya juga AC itu butuh maintenance kayak gitu, karena dipakainya hampir full setiap hari kayak gitu. Jadi kalau memang ada kekurangan, lapor ke Pak Budi, lapor ke dosen, biar nanti sampai ke Bapak ada solusi kayak gitu. Kalau Himaker oke, tapi kan nggak garcep gitu loh ya. Iya, Pak. Maksudnya nggak garcep tuh nggak langsung ke Bapak ya. Iya, nggak langsung ditanggapi. Kalau langsung ditanggapi itu biasanya langsung ada perbaikan, nanti ada tim rumah tangga, Pak, apa sih namanya? Ada apa lupa namanya? Tim yang untuk perbaikan alat tuh loh. Nanti mereka akan perbaiki AC. Itu biasanya freonnya habis atau selangnya bocor, freonnya isi, selangnya diganti kayak gitu. Dingin lagi kayak gitu. Iya, Pak. Jangan dibiarkan terlarut-larut teman-teman kayak gitu. Karena kan yang pakai
kalian. Pak Budi nggak mungkin setiap hari datang ke ruangan ini AC-nya dingin nggak kayak gitu. Jadi kalau ada kendala lapor aja ke Pak Budi, nanti Pak Budi sampaikan ke Kajur, ke Dekanat kayak gitu. Oke Pak. Nah terus nih ada pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ini keluh kesahnya ya sebagai PJ kelas nih Pak. Wah, ya. Sebagai PJ mata kuliah tersebut nih Pak. Terus nih dia bilang kayak gini Pak. Kami itu sebagai PJ capek Pak. Karena kenapa capek? Karena kan harus ngambil dulu di gedung A terus dibawa lari-lari nih ke gedung D. Nah itu belum lagi mana di lantai 3 kan kita Pak. Nah kenapa belum juga sering itu Pak, sering miskom nih sama Bapak Ibu yang ada di Sarpras gitu Pak. Nah, mungkin sarannya bisa nih Pak, setiap kelas itu dikasih proyektor langsung gitu Pak yang permanen. Nah, supaya nggak minjem-minjem lagi nih ke Sarpras. Terus jadi memudahkan lah buat PJ tinggal masuk, apalagi teman-teman yang suka ganti kelas gitu ya Pak, seling-seling gitu Pak. Nah, berhubung kan UKT kampus kita ini kan lumayan gitu ya Pak. Nah, tapi mungkin kekurangannya itu kayak fasilitasnya tuh kurang lengkap gitu Pak. Jadi kayak misalnya LCD yang permanen buat memudahkan teman. Pengen dipermudah lah intinya. Iya Pak, ya. benar. Kalau LCD-nya mah sudah ada, LCD-nya sudah kita nggak pakai apa sih yang jadul itu. LCD-nya sudah ada tapi teman-teman ini capek harus ngambil, nanti di sana ada miskom, Iya, Pak. nanti kayak gitu kayak oke lah. Itu mungkin masukan yang bagus dan nanti coba bawa ke jurusan dan dekanat fakultas kayak gitu. Mungkin ya kalau memang nanti bisa dipermanenkan di tempat kayak di aula kayak gitu itu lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau untuk sebenarnya ini kan konsep yang bagus kayak gitu. Akan tetapi konsep sebelumnya ini adalah konsep budaya sebelumnya memang kayak gitu konsepnya kayak gitu. Jadi ya kalau mungkin nanti di ACC dengan konsep yang terbaru ya kita terapkan. Itu bagus. Masukannya bagus dari PJ tadi kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang capek, nah itu Bapak nggak setuju. Capeknya itu maksudnya kita semua capek kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Capek itu maksudnya kalian sebenarnya ada dampaknya kok kalian dilajari untuk berkoordinasi, dilajari kalian disiplin kayak gitu. PJ itu otomatis dia menjadi orang yang dilajari beban tanggung jawab kayak gitu. Karena siapa yang pernah dapat tanggung jawab kayak gitu? Pasti nanti orang-orang yang insecure ini mereka nggak mau menjadi orang yang dominan, menjadi yang alpha tadi kayak gitu loh. Pak. Akhirnya apa kalau dia dapat itu, dia bisa bermain peran menjadi seorang yang dominan kayak gitu. Karena kalau nanti kalian nggak pernah dapat itu, makanya PJ itu selalu di rolling ya? Iya Pak, selalu di rolling. Ada yang nggak pernah dapat pasti dapat semua kayaknya. Iya Pak, pasti dapat sih. Kayak gitu. Kalau udah semester 4 nih kan pasti dapat. Ya, karena berusaha agar mahasiswa itu jadi orang yang punya beban tanggung jawab perihal apapun kayak gitu. Nah terkait yang masukannya tadi dibuat permanen, ya oke. Tapi PJ-nya nggak mungkin Bapak hilangkan untuk PJ mata kuliah karena nanti itu akan menjadi tanggung jawab supaya kalian bisa berkoordinasi dengan dosen. Ada dampak bagusnya, kalian berusaha untuk maintenance waktu kayak gitu supaya kalian disiplin. Ini mana nih kelasnya nih? Kok PJ-nya belum datang? PJ-nya aja belum datang, PJ mata kuliahnya lah ya. Iya, gitu. Pak. Kayak gitu. Jadi kalau terbebani itu otomatis ya, aku PJ nih, aku harus datang lebih awal nih mencontohkan hal yang bagus ke teman-teman kayak gitu. Itu pengennya sih pola pikir Bapak tuh kayak gitu, tapi kalian mikirnya malah capek kayak gitu. Capek itu kan ya kita juga capek ya. Bapak Budi juga kita cuma berpindah dari capek satu ke capek yang lain. Kita semua capek semua lah ini kayak gitu. Oke nih guys, terima kasih buat yang udah yang bertanya, memberikan saran di Parmaker ya. Mungkin itu sedikit jawaban dari Bapak. Nanti Bapak akan mengusahakan katanya. Ditunggu aja. Nah, terus di sini kita akan pemberian sertifikat kepada Bapak buat tim dokumentasi. Oh, duduk aja, Pak. Duduk aja ya, Pak. Nah. Ini untuk sertifikatnya, Pak. Oke, makasih banyak. Iya, Pak. Ya, ini Pak. Makasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih juga Pak sudah mau berhadir buat acara santai kita ini ya Pak. Iya Pak Budi sebenarnya suka ngomong sih. Kalau diundang lagi Pak Budi bakal mau kayaknya. Oke, aman Pak. Mungkin next ya Pak. Nah,
Mungkin kita sudah berada di akhir sesi ya teman-teman ya. Kegiatan kita ini sudah habis ya. Nah, terima kasih banyak ya Bapak Ya, sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa pada hari ini. ya, Bapak juga terima kasih kepada tim Hima Farma yang hari ini sudah menjalankan programnya dengan bagus kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau pengen diskusi lebih lanjut, bisa langsung DM ya ke Instagram IG Hima Farma. Nah, terus jangan lupa untuk follow akun Hima Farma Paracelsus dan Farmasi Uni SM biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. See you next ngopi and bye-bye.